Karena kita bisa bertani, ayo bertani, mari berbagi ilmu, sejahterakan petani. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kita Tani. Pada episode kali ini, kami akan membahas mengenai buah belimbing yang busuk yang diakibatkan karena hama lalat buah. Jadi ikuti terus ulasan selengkapnya mengenai lalat buah. Cekidot. Ini saya mendapati sebuah jurnal mengenai identifikasi hama lalat buah yang ditulis oleh Helda Safari dan Mujianto dengan jurnal Ziraah volume 36 nomor 1 yang diterbitkan pada bulan Februari 2017 halaman 32 sampai 39. Jadi pada jurnal ini disebutkan bahwa lalat buah yang menyerang belimbing atau Averrhoa carambola itu berjenis Bactrocera dorsalis. Ini memiliki ciri-ciri lalat dewasa itu memiliki bercak-bercak atau bintik-bintik hiasan berwarna hitam, putih, dan kuning atau kuning pada sayapnya yang transparan, dan badannya itu berwarna hitam kemerah-merahan atau kekuning-kuningan seperti gambar berikut. Nah, ini gambar lalat buah yang menyerang daripada buah belimbing itu sendiri. Lalu selanjutnya itu ada ulasan yang menyatakan bahwa buah belimbing yang diserang oleh lalat buah itu akan mengalami busuk, dan lalat buah ini menyerang buah yang bertekstur kulit lunak, warna daging buah menarik untuk si lalat buahnya itu sendiri, dan bau buahnya yang disukai oleh lalat buah. Lalu apa sih penyebab busuknya lalat buah? Jadi di sini dijelaskan bahwa penyebab busuknya buah adalah dikarenakan larva lalat buah itu sendiri yang memakan daging buah. Jadi larva si lalat buah ini disuntikkan oleh si induk lalat buah ke dalam buah belimbing agar nantinya pada saat si larva ini menetas sudah tersedia makanan bagi si larva. Lalu menurut Sodik itu kerusakan yang diakibatkan oleh lalat buah lebih dari 80%. Jadi yang saya alami di sini bahkan lebih dari 80% sampai 100% bahkan, karena tidak bisa sama sekali dipanen sebelum buahnya itu matang sempurna sesuai waktu panennya ya, itu sudah mengalami pembusukan. Jadi sehingga tidak bisa dimakan. Seperti dikemukakan oleh Kardinan. Di sini Kardinan pada tahun 2003 menjelaskan bahwa tahap-tahap serangan dari lalat buah ini mulai dari buah masih pentil. Buah masih ukuran pentil itu, lalat buah mulai berterbangan ke areal tanaman yang disebabkan karena aroma semerbak wewangian kimiawi berupa ekstraksi ester yang dikeluarkan oleh buah. Lalu pada saat buah muda itu lalat mulai hinggap di pohon dikarenakan aroma buahnya yang semerbak, dan rangsangan pembentukan telur dimulai. Jadi rangsangan pembentukan telur dari lalat buah ini dimulai pada saat buah muda karena mencium aroma yang semerbak dari buah muda itu. Lalu pada tahap 3 itu ada buah tua atau masak. Disinilah lalat mulai menyerang, menusukkan telurnya ke dalam buah. Lalu pada saat buah tercemari atau buah berulat, ini ketika setelah proses serangan dari lalat buahnya itu. Jadi setelah proses serangan, lalat buah akan meletakkan telur di dalam buah belimbing itu yang menyebabkan buah belimbing mengalami bercak-bercak berwarna hitam, dan lama-kelamaan buahnya akan membusuk dikarenakan larva yang ada di dalamnya memakan daging buahnya.
Lalu induk lalat buah sangat menyukai inang berupa buah setengah masak. Nah, karena pada kondisi ini buah mengandung asam askorbat dan sukrosa dalam jumlah maksimum. Larva yang baru keluar dari telur segera memakan. Nah, ini tadi segera memakan telur. Terus larva menggunakan alat mulutnya yang berupa enzim perusak dan pencerna. Enzim ini dapat mempercepat pembusukan dan selanjutnya mengeluarkan aroma kuat yang diduga berasal dari senyawa alkohol, sehingga dapat menarik perhatian serangga lain bersamaan dengan pembusukan daging buah. Bakteri pembusuk juga mempertinggi aktivitasnya sehingga buah menjadi rusak. Disitulah serangan lalat buah. Jadi serangan lalat buah ini dimulai pada saat buah melewati fase mudanya menuju ke tua. Nah, itu di situ lalat mulai menusukkan telur-telurnya ke dalam daging buah. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi pengalaman saya setelah tanaman buah belimbing diserang, yang saya lakukan adalah menggunakan perangkap lalat buah dengan tambahan aroma esternya. Itu aroma ester nanti kita lihat didapat dari mana. Jadi aroma ester ini banyak dijual di toko-toko pertanian. Itu mereknya apa ya, lupa saya, nanti saya ambilkan. Di sini penggunaan pestisida menjadi tidak efektif selain juga dapat menimbulkan residu pada buah serta memberikan dampak negatif bagi lingkungan, musuh alami, dan konsumen. Jadi penggunaan pestisida ini dapat mencemari si buahnya itu sendiri yang nantinya akan kita konsumsi, tercemari oleh bahan-bahan kimia, lalu lingkungan sekitar juga tercemari dari penggunaan pestisida. Menurut Kardinan 2005 dalam hubungannya dengan faktor iklim, ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa hama lalat buah pada buah-buahan serta sayuran akan meningkat pada iklim yang sejuk, kelembapan tinggi, dan angin yang tidak terlalu kencang. Selain itu, pengaruh curah hujan juga cukup penting, di mana populasi hama lalat buah di daerah yang memiliki curah hujan tinggi akan diikuti oleh populasi yang tinggi. Jadi, si lalat buah ini populasinya atau jumlahnya akan meningkat ketika musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi. Itu sangat disukai oleh lalat buah sehingga pembusukan dapat cepat terjadi. Di sini ada beberapa contoh gambar lalat buah. Di sini kita buka dulu. Nah, ini gambar lalat buah. Lalu di sini, ini merupakan gambar foto dari buah belimbing yang terserang. Jadi di tempat saya juga begini gambarnya, karena sekarang sudah tidak ada lagi, jadi kita cari di internet gambarnya. Sekarang sudah, nanti saya lihatkan hasil dari penggunaan perangkap lalat buah sendiri. Jadi di sini ada tusukan berwarna hitam, titik-titik berwarna hitam itu merupakan bekas dari tusukan si lalat buah ini ketika ovipositor lalat buah menusuk ke buah untuk melepaskan telur-telurnya ke dalam lalat buah. Pembusukan di sini itu terjadi diakibatkan karena si larva buah ini memakan daging-daging buah. Oke. Nah, itu tadi ulasan mengenai lalat buah dan dampaknya terhadap buah belimbing. Jadi obat yang ini tadi obatnya, obat untuk aroma menarik lalat buah, ini namanya petrogenol, bisa dicari di toko-toko pertanian. Jadi di belakang saya ini pohon belimbing yang dulunya terserang hama lalat buah, dan sekarang setelah saya pasang perangkap lalat buah ini bisa dilihat ada lalat-lalat buahnya di sini. Itu hasil buahnya tidak lagi menjadi busuk seperti ini. Bisa kita lihat ini buahnya bagus sekali, tidak ada cacat, tidak ada bintik-bintik hitam di sini. Jadi penggunaan perangkap lalat buah ini sendiri sangat bagus dan sangat saya rekomendasikan untuk sobat kita tani semua.
Jadi semoga ilmu yang kami berikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi sobat kita tani semua. Salam sejahtera. Karena kita bisa bertani, ayo bertani. Karena kita bisa bertani, ayo bertani. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like, comment, and share.